Shalom, Shalom. Shalom. kami menyambut dengan penuh sukacita para semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saat ini kita mau masuk dalam hadiratnya Tuhan. Saya mengajak semua untuk mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita. Tuhan boleh menolong kita dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan kita masing-masing. Maka dari itu, mari kita masuk dalam ruang yang maha kudus, ruang yang paling aman bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku masuk ke ruang maha kudus. Ku masuk Ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus.
Kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, sebagai tanda kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam bersekutu bersama dengan Tuhan. Bahkan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati tiap-tiap kami Tuhan yang rindu akan hadirat-Nya Tuhan pada saat ini. Tolong setiap kami, agar setiap kami mengerti apa yang menjadi puji-pujian dan firman yang akan disampaikan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap kata demi kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Bahkan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kenal sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saat ini kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan disegarkan kembali oleh firman. Karena sesungguhnya kekuatan kita di dalam kehidupan adalah bersama dengan Tuhan. Mari dengan sikap hati yang baik datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur buat berkat yang Tuhan selalu limpahkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Yang kami alami semuanya sungguh sempurna. Sampai hari ini Tuhan cukupkan. Sampai hari ini Engkau jaga kehidupan kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Semua karena kasih anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami tetap mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan bahkan kebenaran firman-Mu menjadi gaya hidup kami. Kebenaran firman-Mu ada di dalam langkah demi langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus menambah pengetahuan akan kebenaran firman-Mu. Sebab yang kami percaya dan kami tahu, kebenaran firman-Mu pasti akan menjadi jawaban di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga telah lahir ke dalam dunia ini Tuhan. Memberikan kepastian bagi kehidupan kami. Memberikan kepastian bagi yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya Engkau Tuhan yang turut campur tangan. Sampaikan kepada kami semua apa yang menjadi kehendak-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita membuka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Jika kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya membawakan tema yaitu Yesus datang memberi jawaban atas kehidupan kita. Dia datang memberikan jawaban pasti bagi kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan ini, kalau kita renungkan, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, pasti kita memerlukan jawaban.
Yesus adalah jawaban atas semua permasalahan hidup manusia. Kelahirannya ke dalam dunia ini adalah untuk menjawab semua pergumulan kita. Yesus menjadi jawaban atas masalah apa saja. Ada 3 hal yang hari ini kita akan belajar. Yang pertama adalah Yesus menjadi jawaban atas persoalan keselamatan. Dalam kehidupan kita, pasti kita akan memikirkan yang namanya keselamatan. Sebelum kita membeli produk, yaitu dalam dunia otomotif saja, mobil, pasti kita akan mempertimbangkan keselamatan, apa yang disajikan dari produk tersebut. Ada banyak item-item, ada banyak kenyamanan juga. Keselamatan, tetapi itu yang terutama. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setiap orang membutuhkan keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan pasti akan dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Mari Bapak Saudara, kita yang telah memiliki iman, yang Tuhan anugerahkan iman dalam kehidupan kita, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita jaga dengan sungguh-sungguh. Mari kita pertahankan. Mari di dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita berbuah, menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah-buah kehidupan artinya dalam setiap langkah kehidupan kita, firman-Nya yang kita kerjakan. Sebab melalui firman-Nya itu akan menjadi jawaban dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita telah mengetahui jalan keselamatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus. Kebenaran, di mana kita harus tiap langkah kehidupan kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saat Yesus lahir, menjalani kehidupannya, melalui perjalanan salib, sampai di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga. Dan naik ke surga. Kita dapat melihat Yesus melakukan yang terbaik. Memberikan contoh teladan yang terbaik. Ilahi, keilahiannya dinyatakan di dalam dunia ini. Melalui tutur kata, kasih-Nya. Melalui mujizat kesembuhan. Melalui mujizat-mujizat yang dikerjakan. Memulihkan pribadi-pribadi yang kerasukan setan. Kita dapat melihat apa yang dilakukan Yesus. Maka dari itu poin yang pertama, Yesus jawaban atas persoalan keselamatan. Kepastian keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudari, yang dapat menghapus dosa kita hanya nama Tuhan Yesus. Dengan darah yang mahal, darah yang suci, dagingnya yang tercabik-cabik, yang suci dan kudus. Kau itu dapat melihat di mana Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan kita dapat melihat di dalam ayat yang terakhir, Matius pasal yang pertama dikatakan, tetapi
tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Benar-benar suci. Karena apa? Tuhan ingin menyatakan dia hadir dalam dunia ini dengan kekudusan. Dosa kita dihapus, dosa kita ditebus dengan kekudusan. Dosa kita tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Dosa kita hanya dapat dibayar, hanya dapat ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dengan kelahiran dia di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, Yesus menjadi jawaban atas persoalan ketakutan manusia. Ketakutan adalah perasaan yang banyak menghinggapi manusia di dunia ini. Perubahan cuaca, perubahan situasi ekonomi, perubahan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kesehatan hari-hari ini. Mari saudara, pasang surut yang terjadi dalam dunia ini, itu akan menjadi ketakutan bagi kehidupan kita. Tetapi firman-Nya selalu mengingatkan kita, jangan bimbang, jangan ragu. Tetaplah percaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Tuhan mengingatkan kita. Dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap mereka kuat dan teguh dalam hati mereka mengerjakan segala sesuatunya di dalam dunia ini. Dalam murid-muridnya melayani, Yesus memberikan pesan dan Yesus memberikan teladan. Dan mari saudara, Tuhan Yesus sangat mengetahui apa yang menjadi ketakutan bagi manusia. Dan Tuhan Yesus itulah yang menjadi jawaban. Kalau kita dapat melihat di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf mengalami ketakutan dalam menentukan sebuah keputusan. Tetapi kita dapat melihat bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri di hadapan Yusuf. Begitu juga dalam setiap langkah kehidupan kita. Problema kehidupan kita yang mengalami, yang akhirnya mengalami kehidupan kita mengalami ketakutan. Dengan problema-problema yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengalami ketakutan. Kita juga akan mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Mujizatnya. Mengalami sesuatu hal yang dahsyat. Saat kita mengerjakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan hati kita. Dengan sepenuh hati kita. Percayalah saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Immanuel. Allah yang menyertai kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jadi mari saudara. Yusuf pun mengalami ketakutan. Saat mau mengambil sebuah keputusan. Keputusan hidup. Dan saat mendengar apa yang terjadi pada Maria. Yusuf mengalami ketakutan. Tetapi kita dapat melihat bagaimana malaikat Tuhan datang dalam kehidupan Yusuf. Datang dalam mimpi Yusuf. Begitu juga kehidupan kita. Problema hidup ini yang membuat hidup kita ketakutan. Jangan pernah kita undur dari Tuhan. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Marilah kita semakin dekat. Mengucap syukur kepada Tuhan. Percayalah. Tuhan selalu berbicara setiap hari bagi kehidupan kita. Marilah kita selalu belajar untuk mendengar.
Belajarlah untuk mendengar, membangun hidup kita, komunikasi hidup kita dengan Tuhan. Sehingga problema hidup yang membuat kehidupan kita menjadi ketakutan. Percayalah, mujizat itu akan selalu menemani kehidupan kita. Yesus akan menjadi jawaban dalam setiap persoalan ketakutan-ketakutan kita. Percayalah, mujizatnya yang akan memulihkan kehidupan kita, saudara. Mari, dalam setiap langkah kehidupan kita, marilah kita semakin dekat. Marilah kita mengucap syukur. Kenapa dia atau Yesus harus terlahir dalam dunia ini? Kita dapat membaca dalam kebenaran firman Tuhan. Semuanya karena kasih yang besar. Kasih anugerahnya buat kehidupan kita. Karena dia mengasihi kita. Kita yang diciptakan oleh dia. Karena dia mengasihi kita. Sehingga ia hadir. Ia terlahir dalam dunia ini. Untuk memberikan keselamatan pasti. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Sebab segala sesuatunya tidak ada pernah terlambat. Bagi manusia mengatakan semuanya terlanjur dan terlambat. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, seburuk apapun kehidupan kita, kita mengalami, mungkin kita melakukan kesalahan, kita ketakutan. Saat kita melakukan kesalahan, kita merasa kesalahan yang aku lakukan sudah fatal. Masa depanku tidak ada lagi. Masa depanku suram. Tetapi percayalah saudara, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita mengakui sungguh-sungguh dan memperbaiki hidup kita, kita berjalan kembali kepada firman-Nya. Percayalah, seburuk apapun kehidupan kita, Tuhan sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Saat kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup memberikan masa depan yang cerah. Sebab firman-Nya berkata, harapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang. Sebab pengharapan yang Tuhan Yesus berikan, pengharapan Tuhan Yesus yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, itu pasti. Yang ketiga, Yesus menjadi jawaban dalam setiap persoalan hidup manusia. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seringkali banyak orang merasa depresi dan bahkan putus asa. Saat kita mengalami persoalan dan kita mengalami depresi dan putus asa, kita dapat mengetahui saat pribadi kehidupan kita mengalami depresi dan putus asa, semuanya serasa jalan buntu. Dan bahkan kita dapat melihat saat pribadi manusia mengalami putus asa, bahkan sampai bisa mengakhiri hidupnya, dalam artian melakukan bunuh diri. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini Yesus jawaban atas semua persoalan hidup manusia. Mari saat kita mengalami persoalan, saat kita mengalami jalan buntu, ingatlah, hanya Yesus yang menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Menjadi persoalan, menjadi jawaban dalam persoalan kehidupan kita. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan yang bisa kita rasakan. Kita saja kalau ada persoalan hidup, kalau kita nggak punya teman cerita, kalau kita nggak bisa meluapkan
cerita persoalan kita. Kita serasa dalam hidup ini berjalan dengan sendiri. Berjalan sendiri. Tetapi saat kita memiliki teman cerita, sahabat, kita dapat bercerita. Maka dalam persoalan itu, paling tidak, kita mengalami kelegaan. Apalagi saudara, dalam hubungan sesama saja kita punya sahabat. Kita punya sahabat cerita. Dan sahabat kita memberikan masukan-masukan yang baik. Masukan-masukan yang positif. Masukan-masukan yang membawa kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Wow, kita mengalami kelegaan. Apalagi saudara, kita selalu membangun komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita bukan sekali seminggu. Doa kita setiap hari, setiap waktu. Mari saudara, mari kita meluangkan waktu kita bercerita dengan Tuhan. Melalui jam doa kita bercerita dengan Tuhan. Saat teduh kita. Percayalah saudara, firman-Nya berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya percaya saudara, dan kita harus percaya. Dan kita harus melakukannya. Kehidupan kita bukan hanya cukup percaya saja, tapi kita harus melakukannya, yaitu berdoa. Saat teduh kita dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan. Mari saudara, Tuhan itu sangat baik. Jadi biarlah dengan 3 poin ini. Kenapa Tuhan Yesus terlahir dalam dunia ini? Kenapa Yesus datang menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Memiliki 3 poin. Hari ini kita sudah mendengarkan bersama-sama. Mari saudara, dengan momen Natal ini, hidup kita semakin melekat kepadanya. Keadaan dunia boleh berubah, tapi jangan pernah takut. Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Immanuel, Dia yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami mengerti mengapa Engkau hadir dalam dunia ini. Mengapa Engkau terlahir dalam dunia ini. Mengapa Engkau Tuhan menjadi manusia. Karena Engkau Tuhan ingin menunjukkan betapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Bagi kehidupan kami yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau menjadi jawaban. Engkau memberikan keselamatan yang pasti bagi kehidupan kami. Engkau menjadi jawaban dalam setiap ketakutan hidup kami. Engkau menjadi jawaban atas setiap semua persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang memberkati para pendengar yang hari ini mengikuti ibadah kami. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengar siaran hari ini. Engkau juga Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, sukacita, hati yang tenang, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam kehidupan para pendengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengabarkan Injil. Engkau juga Tuhan yang memberkati stasiun Radio Republik Indonesia dengan berkat-berkat luar biasa, yaitu kesehatan, kejayaan, sukacita, kesatuan terjadi di dalam stasiun Radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Momen Natal ini kami semakin melihat kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Biarlah kami terus bertahan sampai pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan sangat baik. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami baca, Engkau materaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan kami Engkau materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith Jalan Lontar nomor 18 mengucapkan selamat hari Minggu dan mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.